serahkan hidupku agar jadi milikmu. Selamat malam teman-teman YC. Gimana kabarnya nih teman-teman? Gua doain aja semoga kalian semuanya sehat di rumah. Nggak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, gua doain semoga kalian cepat sembuh. Ingat teman-teman, di zaman-zaman sekarang nih mesti jaga-jaga kesehatan. Karena zaman-zaman kayak gini nih gampang banget sakit. Oke teman-teman, gua pengen nanya nih, siapa yang nggak pernah bolong nonton persekutuan online YC? Wah, kalau ada nih, kalian keren banget. Dan hari ini gua akan memimpin persekutuan online YC pada hari ini. Nah, teman-teman, pada lagu yang pertama, gue pengen kita menyanyikan lagu yang mengingatkan kita tentang janjinya Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu seperti fajar, teman-teman. Gak pernah terlambat bersinar, seperti sungai yang mengalir. Normalnya kan sungai itu mengalirnya itu enak gitu ya, indah, keren, dan gak mampet lah. Ya seperti itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Dan percaya juga bahwa janji Tuhan itu indah dalam hidup kita, teman-teman. Oke, gue ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Kau telah mempertemukan kami di tempat ini. Walaupun kami ibadah secara online, tapi biarlah Tuhan kami dapat tetap mengerti firman yang diberitakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah menyanyikan lagu Janji-Mu Seperti Fajar, kita akan masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak kalian untuk menyanyikan satu buah lagu lagi, satu lagu yang indah di mana dikatakan Allah mengerti dan Allah peduli. Teman-teman percaya nggak kalau Allah itu selalu mengerti dan peduli dengan keadaan kita? Walaupun kadang-kadang ada orang yang nanya, kalau gue susah Tuhan di mana sih? Tapi cuman percaya deh teman-teman kalau Tuhan itu selalu ada buat lo. Tuhan itu selalu mengerti dan peduli sama lo. Oke teman-teman, gue ajak kita untuk mendengarkan lagu Allah mengerti, Allah peduli, teman-teman. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam
malam rekan-rekan pemuda yang terkasih. Kita akhirnya sudah memasuki bulan Juni, di mana tatanan kehidupan baru katanya mulai diterapkan. Beberapa dari kita mungkin sudah mulai bekerja dari kantor, tapi beberapa yang lain juga mungkin masih ada yang bekerja dari rumah. Beberapa dari kita mungkin sudah mulai mengatur jadwal untuk ketemu sama teman-teman, tapi mungkin masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang takut. Tidak apa-apa juga, tidak perlu membawa diri ke dalam pencobaan. Dan saya yakin kita semua sudah rindu untuk bersekutu di gereja, tapi sabar dulu ya. Kita berharap saja bahwa bulan Juni ini adalah bulan terakhir kita melakukan persekutuan secara virtual ini ya. Baik, malam ini tema yang diberikan kepada saya adalah God's Time. Dan kita akan mendasarinya dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Jika sudah menemukannya, sebelum kita akan membacanya, kita akan minta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami buka dan kami siap untuk membacanya dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan menerangkannya kepada kami, dan kami pun boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu pada malam hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Teman-teman bisa menyimak di Alkitab masing-masing ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan itu dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau boleh jujur teman-teman, kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang menjadi favorit saya. Kitab ini menggambarkan realitas kehidupan di sekitar kita. Ada banyak keindahan dan banyak hal buruk juga di dalam kehidupan ini.
Di tengah keindahan dan keburukan yang ditawarkan oleh hidup, semua ini, menurut pengkhotbah, sia-sia. Kita bisa saja menikmati keindahan dalam hidup, tapi dalam sekejap saja itu bisa hilang dari kita semua. Kurang lebih sama seperti pandemi yang sedang kita alami hari ini. Kita sedang begitu menikmati karir kita, menikmati kebersamaan dengan teman-teman, menikmati betapa leluasannya beribadah, tapi dalam sekejap itu semua tidak bisa lagi kita nikmati. Sia-sia, bukan? Kalau kita akan segera menyongsong tatanan kehidupan baru, apakah ada jaminan kita akan terus bisa menikmatinya? Saya rasa tidak. Sekali lagi, hal yang sia-sia. Malah sebenarnya saya menyampaikan perenungan ini pun bisa jadi sia-sia, karena teman-teman mungkin akan segera melupakannya. Jadi sia-sia juga saya meneruskan ya. Tapi tidak. Nah, tidak ada yang abadi, tidak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti dalam kehidupan ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Itu yang saya temukan dan sering saya sampaikan ketika berbicara dengan teman-teman begitu. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih, dari pengkhotbah 3 yang kita baca tadi, tema besar yang sedang disampaikan adalah tentang waktu. Waktu adalah hakim yang adil dalam kehidupan ini, sebab semua orang menerima waktu yang sama. Semua punya 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi kalau kita merasa waktu selalu tidak cukup, jangan-jangan kita yang tidak bisa mengatur diri dengan baik di dalam waktu yang sudah ditentukan itu ya. Tapi kita tidak akan membahas mengenai manajemen diri malam ini. Nah, rekan-rekan semua, dari perikop yang kita baca, perhatikan ada 14 hal yang dikontraskan. Mulai dari hal-hal positif, diiringi dengan lawanannya. Ada 14 hal. Nah, sekedar informasi, kitab pengkhotbah ini masuk ke dalam kategori puisi, kitab puisi. Dan hal-hal yang dikontraskan ini menggambarkan keutuhan di dalam sastra Ibrani, begitu. Hal-hal yang dikontraskan ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Mulai dari kehidupan itu sendiri, makanya ada lahir, ada kematian, kemudian dilanjutkan dengan menanam dan mencabut yang ditanam. Dilanjutkan dengan pekerjaan, ada yang membunuh. Ini bukan artian berarti seseorang pekerjaan yang membunuh, bukan, tapi lebih ke dalam kebudayaan perburuan waktu itu. Jadi membunuh adalah membunuh hewan buruan ya, yang dimaksud di sini ya, begitu. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Kemudian ada membangun dan menghancurkan. Itu ada kehidupan, ada pekerjaan, kemudian ada aspek emosi juga. Makanya tadi kita baca ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Nah, sampai pada aspek hubungan pun ini juga ada. Ada mengasihi dan benci, ada perang dan damai. Saya yakin di usia kita ini hampir sebagian besar sudah kita lewati dalam daftar hal-hal yang ada. Satu yang kita semua belum rasakan dan pasti memang belum kita rasakan adalah kematian itu sendiri. Karena kalau kita sudah mati atau kalau kita sudah meninggal, ya kita pasti tidak akan mendengarkan khotbah ini malam ini ya. Selesai membahas hal-hal dalam kehidupan tersebut, puisi di ayat 1-8 ini ditutup dengan sebuah pertanyaan refleksi di ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Jadi setelah melakukan observasi mengenai hidup dan mendapati bahwa segala sesuatu memang sudah ada waktunya yang ditentukan oleh Tuhan, seperti yang dituliskan di ayat 10, maka untuk apa sebenarnya kita bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup? Untuk apa kita susah-susah kerja dari pagi sampai malam, atau mungkin dari pagi sampai pagi lagi, kalau semuanya sebenarnya sudah ditentukan oleh Tuhan? Tidak ada gunanya. Hanya melelahkan diri sendiri. Sungguh sia-sia.
Perhatikan kemudian lanjutannya di ayat 11. Sekilas kesannya positif sekali ayat ini, makanya sering dikutip oleh orang. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak salah, memang betul, memang itu firman Tuhan. Saya bisa dengar jeritan hati teman-teman yang mengaminkan ayat ini. Apalagi kalau sekarang kondisinya sedang susah. Ada yang masih berusaha dengan pekerjaan, sangat menginginkan Tuhan menjadikan usahanya ini indah. Untuk yang baru putus cinta, pasti teriakannya lebih keras lagi di dalam hati bahwa suatu saat Tuhan akan menjadikan ini semua indah, mempertemukan dengan sang pujaan hati. Wah. Tapi ini semua sepertinya adalah usaha untuk meyakinkan diri bahwa ini bukan akhir dari dunia. Ketika mendengar ayat ini ya, ketika mendengar kalimat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Harus saya katakan memang ayat ini di awalnya terdengar positif. Apalagi ketika melihat 14 hal yang dikontraskan tadi. Namun perhatikan dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apa hubungannya dengan hal-hal indah yang dijanjikan Tuhan? Malah dilanjutkan dengan kalimat manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Apa hubungannya gitu? Di awal dikatakan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah, tapi kemudian ada tengah-tengahnya, ada kekekalan, tadi manusia diberikan kekekalan, dan ditutup dengan manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Apa hubungannya? Apa maksudnya gitu? Nah, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang kata kekekalan yang disebutkan tadi. Bagi sebagian orang mungkin mendengar kata kekekalan merupakan hal yang positif. Bisa bersama dengan Tuhan untuk selamanya tentu bagus ya. Kita pun pasti merindukan itu semua. Tapi sekarang bayangkan kalau kita diharuskan melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang di dalam kekekalan, untuk kekekalan. Bosan juga kan ya? Percayalah, kita aja baru beberapa bulan di rumah, itu udah bosan melakukan pekerjaan yang mungkin itu-itu saja begitu kan. Kita sudah bosan dengan 3 bulan ini. Bagaimana dengan kekekalan? Bayangkan lebih bosan lagi begitu kan ya. Dan bagaimana kalau pertanyaannya sekarang, kita bukan cuma bosan karena melakukan sesuatu, tapi kita penasaran untuk kekekalan dan tidak akan pernah tahu tidak pernah tahu jawabannya itu apa nanti. Pacar atau gebetan aja nggak ngabarin, kita udah gelisah begitu kan. Apalagi kalau kita penasaran tentang kehidupan ini. Dan inilah misteri kekekalan yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia. Sampai kapanpun kita akan terus mempertanyakan mengenai kehidupan kita sendiri. Apa ini hal yang Tuhan tentukan untuk kita? Apa dia memang jodoh untuk kita? Apa ini pekerjaan yang Tuhan mau? Ini pertanyaan yang akan selalu mengganggu kita seumur hidup kita. Entah kita sadari atau tidak, pertanyaan itu selalu ada. Yang ada mungkin, kalaupun mungkin kita sedang tidak mempertanyakannya, adalah kita berusaha untuk tidak menghiraukan pertanyaan itu. Kayak, nggak usah dipikir dulu deh, jalanin dulu aja. Sementara jalanin dulu aja itu lebih karena tidak mau mengurus hal itu, jadi ya sudah, nikmati saja. Karena dia tidak mau berhadapan atau mengkonfrontasi pertanyaan itu tadi. Pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia ini? Tapi percayalah bahwa ini bukan hal yang buruk. Justru ini hal yang baik ketika kita diberikan rasa penasaran itu, teman-teman. Dengan kita mempertanyakan hal-hal ini, harapannya kita akan menemukannya di dalam Tuhan. Itu sebabnya di ayat 14 dituliskan bahwa Allah mengatur semuanya sedemikian supaya manusia hidup dengan takut kepadanya. Dan ini adalah formula yang sama seperti di Amsal ya.
Takut akan Tuhan akan membawa kepada hikmat, atau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, ini formula yang sama, takut akan Tuhan. Dan memang di Amsal juga diajarkan bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, harapan dari pengkhotbah juga seperti ini, bahwa dengan memperlihatkan kesia-siaan di dalam hidup ini, kita akan lebih bisa melihat hidup kita, dan kita bisa lebih taat atau takut kepada Tuhan. Nah, setelah kita bahas tentang ini semua, apa kemudian hubungannya dengan tema kita, God's Time ini? Nah, rekan-rekan semua sadar atau tidak bahwa zaman di mana kita hidup sekarang ini menuntut segala sesuatu untuk serba cepat. Dan seakan segala sesuatunya ada tenggat waktu yang harus terpenuhi. Perhatikan kalau lagi ada flash sale misalnya. Kita dipaksa harus membeli segera sebelum waktu habis. Padahal kita belum tentu benar-benar perlu barang yang ditawarkan. Tapi karena seakan-akan waktunya sudah mau habis, kita harus cepetan beli nih. Kita juga seakan dipacu oleh dunia mengenai tenggat usia. Umur 20 mestinya sudah punya pekerjaan. Umur 25 nanti harusnya sudah mulai menikah. Umur 30 mestinya sudah punya rumah sendiri begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Malah bercandaan saya dulu sama teman saya begini. Iya, kalau cewek itu seperti Natal, kalau cowok itu seperti tahun baru. Saya penasaran apa maksudnya. Iya, kalau cewek itu setelah tanggal 25 atau setelah umur 25 maksudnya udah mulai diskon. Jadi udah mulai mengobral diri, tanda kutip begitu ya. Sementara kalau cowok itu tahun baru. Jadi setelah lewat tanggal 31 atau lewat umur 31 baru mulai diobral begitu ya. Ya, sekali lagi itu pun adalah apa yang dunia ajarkan, atau kalau saya mau pakai kata dunia doktrinkan kepada kita supaya kita secepat itu di dalam dunia ini. Akhirnya kita terlalu terburu-buru mendapatkan sesuatu, mengejar sesuatu, dan akhirnya malah tidak bisa menikmati itu semua begitu ya. Dan sekali lagi, malah akhirnya ketika itu tidak tercapai, kita tidak memenuhi tenggat waktu tadi, akhirnya kita jadi merasa gagal, dan tidak jarang kita jadi depresi. Nah, dari segala pemaparan tentang perikop ini, setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, adalah kita perlu mengimani dan mengamini bahwa Tuhan yang tetap berdaulat atas apapun yang kita lakukan. Kita bisa berusaha sekeras apapun, tapi jika memang Tuhan belum menghendaki, itu pun tidak akan kita dapatkan. Dan hal yang kedua adalah, dalam usaha kita menemukan makna hidup lewat segala usaha kita, itu hanya akan berujung kepada kesia-siaan tanpa kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Mungkin ada dari antara kita yang berpikir bahwa dengan kekayaan, hidup kita akan lebih bermakna. Tapi rasanya akan sulit kita percaya bahwa tidak jarang dari mereka yang sudah memiliki kekayaan akan tetap merasa kosong di dalam hidupnya. Karena kita belum merasakannya sendiri, begitu. Jadi ketika kita dengar itu, kita kayak, nggak mungkin lah. Padahal itu pengalaman dia yang mungkin memang itu yang terjadi di dalam kehidupan dia. Atau mungkin ada yang berpikir menjadi orang terkenal dan bisa memberikan dampak pada dunia ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menemukan makna hidup. Namun, mengapa justru kita sering menemukan berita di mana orang-orang terkenal malah mengakhiri hidupnya di saat mereka berada di puncak popularitasnya? Kesia-siaan belaka. Segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Sepanjang hidup kita, teman-teman, kita akan terus berusaha menemukan makna hidup kita. Kita akan menggunakan segala usaha kita untuk menemukannya. Padahal hanya satu hal yang perlu kita lakukan untuk menemukan makna hidup. Tanyakan kepada siapa yang menciptakan kita.
Bandingkan dengan karya-karya dari para seniman misalnya. Entah itu lukisan, entah itu pahatan, atau mungkin lagu. Siapa yang memberikan makna lewat karya-karya tersebut? Kadang kan kalau kita melihat lukisan, kita tidak langsung mengerti ini maksudnya apa. Ketika melihat sebuah patung pahatan, kita juga tidak langsung mengerti maknanya apa. Melihat lagu, memperhatikan lirik lagu yang begitu puitisnya, kita tidak serta-merta langsung mengerti apa maknanya. Dari mana kemudian makna itu datang? Bukankah sang seniman sendiri yang sebenarnya memiliki dan memberikan makna kepada karya-karya itu? Hari ini, jika kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, tanyakanlah kepada Tuhan tentang hidup kita. Jika kita adalah ciptaan yang tiba-tiba muncul ke dalam dunia ini tanpa alasan yang jelas, bagaimana kemudian kita dapat menemukan makna hidup kita? Kita tanya kepada siapa gitu ya? Sepertinya itu bukan hal yang baik begitu. Bukan hal yang baik untuk kita percaya juga. Tapi percayalah bahwa kita memang adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhanlah yang memiliki dan memberikan makna ke dalam hidup kita. Rekan-rekan pemuda dimanapun berada, hidupmu dan hidupku pastilah memiliki makna. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya untuk masuk ke dalam dunia, menjalani kehidupan di dunia, menderita di dunia, sampai akhirnya mati dan bangkit kembali. Itu bukan hal yang random. Allah tidak random tiba-tiba, oh ya udah saya mau selamatin manusia berdosa. Enggak, sama sekali enggak serandom itu. Itu memang sudah diatur oleh Allah, itu sudah dirancang oleh Allah. Dan kita juga tidak serandom itu menerima anugerah keselamatan. Hidup yang kita jalani, anugerah keselamatan yang kita nikmati, itu semua adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sekarang pilihannya ada pada kita masing-masing. Kita punya pilihan untuk terus menyia-nyiakan hidup kita, mencari di segala tempat tentang makna hidup kita, atau kita bisa memilih untuk menemukan makna hidup kita di dalam Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk mendengar pilihan, ada waktu untuk mengambil pilihan. Marilah menyongsong kehidupan yang penuh dengan makna di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami dengar. Dan mungkin sama seperti apa yang kami dengar, ini pun adalah kami ya Tuhan. Ini adalah apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berusaha begitu keras, kami berusaha begitu rupa menemukan, mencari makna hidup dari hal-hal yang kami lakukan, dari pekerjaan kami, dari pasangan kami, dari pengakuan orang-orang lain, atau dari yang lain Tuhan. Tapi justru kami melupakan bahwa seharusnya kami bisa menemukan itu semua dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami masih diberikan waktu oleh Tuhan menjalani kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menolong kami menemukan makna di dalam kehidupan kami selagi kami masih memiliki waktu ya Tuhan. Dan biarlah sehabis ini Tuhan, ke depannya, kami pun boleh mengarahkan kehidupan kami untuk menemukan makna di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam dunia ini tidak berakhir sia-sia ya Tuhan. Tapi sungguh, semua yang kami lakukan ini bermakna bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan persekutuan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Memimpin dan menolong kami menemukan makna di dalam kehidupan kami selagi kami masih memiliki waktu ya Tuhan. Dan biarlah sehabis ini Tuhan, ke depannya kami pun boleh mengarahkan kehidupan kami untuk
menemukan makna di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam dunia ini tidak berakhir sia-sia ya Tuhan. Tapi sungguh, semua yang kami lakukan ini bermakna bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan persekutuan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih Ko Willy untuk firman-Nya pada hari ini. Biarlah firman-Nya dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan kami dapat menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Oke teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening di bawah ini. Oke, jangan lupa beritanya ditulis YIC 6 Juni 2020. Oke teman-teman, sekarang kita akan berdoa persembahan. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan terima kasih kami masih dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kerajaan-Mu dan berkat bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Tuhan memberikan kita banyak waktu dalam hidup ini, di mana kita masih bisa dapat kuliah, kerja, dan semuanya kita lakukan. Tapi ingat teman-teman, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi jangan sia-siakan waktu dalam hidupmu. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
Rekan-rekan pemuda yang terkasih, sekarang marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan marilah kita mencari makna hidup kita di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu semua tidak berakhir sia-sia. Tapi sungguh memiliki makna di dalam Tuhan. Mari kita tutup persekutuan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu kembali, walau hanya lewat dunia virtual ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ini tidak menghambat kuasa Roh Kudus-Mu untuk berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Kiranya kami boleh terus memeliharanya dan boleh terus melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan terus memberikan kekuatan di dalam hidup kami untuk menjalaninya dengan penuh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami pun boleh menemukan makna kehidupan kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri semuanya ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan makna di dalam kehidupan kami. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Oke, selamat malam teman-teman. Ibadah hari ini telah selesai. Biarlah setiap firman Tuhan yang tadi diceritakan dapat menjadi berkat bagi kita. Dan jangan lupa minggu depan untuk ikut persekutuan online YIC lagi ya teman-teman. Dadah! Aku